Selamat datang di channel Maebun, channelnya orang-orang berkualitas. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu muda, bukan sekedar berkualitas tapi benar-benar berkualitas. Saya panggil Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Gus, ada yang perlu kami tanyakan berkaitan dengan aktivitas jenengan. Di kantor jenengan sebagai apa, Gus? Kalau di anggota DPR saya sebagai pimpinan Komisi 4. Pimpinan Komisi 4. Teman-teman, beliau ternyata seorang anggota DPR, pimpinan komisi. Ya. Komisi 4 ini citra kerjanya apa sih di pemerintahan? Kalau sementara mitra yang bermitra dengan Komisi 4, wah ini bisa dibilang kalau Komisi 4 lagi menjadi leading sektor di masa-masa pandemi seperti saat ini. Karena di antara mitra Komisi 4 itu ada dinas kesehatan, ada pendidikan, ada sosial, terus ada BPBD, terus ada Disporabudpar, terus ada Kesra, terus dan yang lainnya. Berarti di Komisi 4 ini komisi yang memang leading sektornya, mitra kerjanya benar-benar mitra yang bersentuhan langsung dengan kondisi pandemi saat ini, Gus. Kesehatan, Gus ya. Ya. Pendidikan, Ya. sosial. Sial. Sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang berperan penting dalam rangka menjaga stabilitas kesehatan di masa pandemi di Sampang. Nah, ini kan tidak banyak masyarakat tahu, Gus, Ya. bahwa seorang Gusmus ini adalah ketua komisi di DPR, Ya. yang mungkin semua konsumen tahu kalau Gusmus adalah seorang anggota dewan, Ya. tapi tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya Gusmus ini adalah ketua di Komisi 4, Ya. komisi yang saat ini sedang bergelut dengan kondisi pandemi. Ya. Nah, ini masyarakat kan saya kadang-kadang ini anggota dewan kalau di masa-masa sekarang apa sih kerjanya? Ini kan pertanyaan kadang-kadang kami dapat seperti itu. Nah, kira-kira nih, Gus, untuk menyampaikan ke teman-teman nih, Ya. apa yang sudah Gusmus lakukan? Kalau tadi kan terkait dengan budgeting misalnya, itu kan tugas dan fungsi anggota dewan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan konstituen Gusmus di lapangan gitu. Apa yang sudah Gusmus sampaikan ke konstituen di masa-masa seperti sekarang ini? Iya. Begini, Maebun, saya sebenarnya sangat merindukan, sangat, kalau bisa dibilang dikuatkan kalimat itu, sangat teramat merindukan. Kangen berat. Kangen berat, teman-teman. Karena terus terang ketika kami itu dilantik tahun 2019 bulan Agustus tanggal 25, di saat itu masa-masa penyelesaian kelengkapan struktur dewan. Ternyata Allah menakdirkan kami harus terpisah sejenak
Artinya terpisah dalam artian tidak bisa, bukan berarti tidak bisa komunikasi. Komunikasi tetap cuma dibatasi dengan hal-hal yang itu juga diatur oleh undang-undang. Larangan-larangan. Nah ini yang jujur saya katakan saya sangat kangen berat. Teman-teman ingat, teman-teman tolong diingat bahwa seorang Gus ini sebenarnya kangen berat. Kangen berat, teramat sangat Gus ya. Teramat sangat. Dengan teman-teman terutama konstituen di Dapil 2. Dapil 2 Gus. Dapil 2. Di Dapil 2 cuman karena memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk ketemu dengan teman-teman, tidak bisa ketemu dengan konstituen. Tapi di balik itu Gus sudah bekerja melaksanakan kewajibannya. Iya. Koordinasi dengan beberapa pihak Iya. terkait dengan kondisi saat ini. Iya. Seperti itu Gus ya. Iya, begini, hal-hal apa yang menjadi sebuah persoalan di masyarakat sepanjang kami mampu, tetap kami akan berupaya dan berusaha bagaimana itu bisa diwujudkan. Tetap kami sampaikan bahwa kami ini Komisi 4 ini begini, tugasnya begini dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya begini Gus, gimana sih caranya ketika konstituen pengen bertemu dengan jenengan gitu? Karena yang jelas kalau sekarang mungkin ya di masa pandemi orang ke kantor sulit, bisa saja sama satpam tidak boleh gitu. Kalau anggota dewannya siap-siap saja, kapan saja mau ketemu kan gitu kan. Ini kan sering sampaikan ke kita kapan saja. Kami terbuka, pintu kami terbuka dan meja kami silakan duduk di kursi kami. Ini kan sering. Nah, pertanyaannya dikhawatirkan kan takut satpamnya ngelarang di masa sekarang. Nah, pertanyaan gimana sih caranya kalau kami sebagai masyarakat ingin menitip aspirasi ke jenengan sebagai anggota dewan, sebagai wakil dari kami sebagai masyarakat, kemana kami harus menyampaikan aspirasi itu? Ini unik. Kalau masyarakat sementara masuk ke rumahnya sendiri ini bingung. Ini justru kami sedikit tersenyum. Ya mungkin sama dengan apa yang saya rasakan tempo dulu, bahwa kantor dewan itu seperti kandang harimau. Padahal iya, padahal kantor dewan itu adalah kantor rakyat. Kami hanya sebagai pelaksana saja di sana, sebagai wakil rakyat. Padahal kami ini adalah padahal rakyat ini majikan saya. Untuk yang ke kantor monggo kapan saja kami siap. Yang unik itu ada sebagian orang mengatakan, ya mohon maaf, sebagian orang mengatakan kalau anggota di dewan ini berangkat dari keluarga pondok pesantren, wah susah. Ini sebenarnya pertanyaan ingin saya sampaikan dulu. Iya. Dengan ada mindset yang terbangun di masyarakat kalau keluarga pesantren ini sulit ditemui. Iya. Ini bagian dari klarifikasi mungkin dalam tanda kutip bahwa tidak semua orang pesantren sulit ditemui. Bahkan kalaupun misalnya dikasih kesempatan, jurus orang pesantren yang mau menemui gitu. Nah ini bisa disampaikan oleh beliaunya. Apa sih sebenarnya? Kenapa sih sebenarnya kok cek sulitnya gitu? Ini yang ada di masyarakat. Ini mohon maaf, sebenarnya saya bukan orang pertama yang biasa ngobrol dengan masyarakat, ngumpul dengan masyarakat, baik yang muda ataupun yang tua. Mindset yang dulu dikonsumsi oleh masyarakat bahwa seorang keluarga pesantren jika menjadi anggota dewan kasarnya, menjabat sebagai pejabat publik, ini sulit ditemui. Oh itu tidak semuanya seperti itu. Tapi benar nggak Gus? Mohon maaf, benar nggak kalau ada yang sempat saya dengar, bahkan teman-teman sering menyampaikan ke Mak Ibu ini kalau tiap malam Gus Mus ini berpindah-pindah rumah ke dusun yang satu, dari dusun yang satu ke dusun lain tiap malam. Apa benar itu Gus? Bahwa sampean kalau malam ini di rumah sana, di dusun sana, terus
besoknya pindah ke sana, ngumpul dengan teman-teman, itu benar Gus ya? Sangat benar. Sangat benar. Jadi Sangat benar. teman-teman nggak perlu dicari kemana dalam beliau, tinggal telepon dimanapun beliau ada. Makanya saya sampaikan tadi, tidak usah kita nyari beliau untuk menemui, beliau yang akan menemui kita. Karena yang saya tahu, beliau tiap malam selalu di luar, ngumpul dengan teman-teman, dengan konstituen. Tapi karena tidak hanya di Labuan, tidak hanya di Sereseh, ada Tambelengan, ada Jernye. Jadi bisa saja tidak di Sereseh, tapi di Tambelengan. Seperti itu Gus ya? Iya, iya. Jadi nanti kita bahas khusus berkaitan dengan kesiapan pemuda Sereseh menghadapi Serpang. Iya. Jadi biar tidak sekedar menjadi penonton, syukur-syukur kalau dari awal sudah bisa mengambil peran. Iya. Sedikit. Ya. Ini perlu juga Ya, monggo, Gus. disampaikan ke masyarakat. Sebelum tadi sebelum harapan, ini kan harapannya masih belum. Jadi bisa menjadi pemain pasca Serpang itu bisa nanti menanam buah-buahan, petik buah lah, dan sehingga tergugah menjadi tempat wisata dan lain sebagainya. Kota sudah jenuh masyarakat. Ketika kejenuhan itu muncul, maka mereka ingin merefresh otak, menghilangkan kepenatan, maka mereka akan singgah di sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Siapa tahu nanti Sereseh petik buah mangga dan lain sebagainya. Ini terkait dengan menjadi pemain pasca Serpang, tidak menjadi penonton pasca Serpang. Kita akan bangkit. Kita bangkit. Iya. Teman-teman, pesan terakhir di malam ini, kita akan bangkit. Ini statement Gus Mus, teman-teman. Kita akan bangkit. Ini perlu diingat, bangkit dari segala hal. Kita harus bangkit menghadapi Serpang ke depan. Begitu Gus ya. Terima kasih Gus. Nanti kita bahas lagi berkaitan dengan Serpang. Dan waktu kita jadwal ulang berkaitan dengan Serpang, bagaimana menjadi pemuda yang bisa menjadi pemain pasca Serpang ini terrealisasi. Malam ini cukup. Teman-teman perlu diingat bahwa saya tekankan kembali bahwa beliau sibuk, dan dengan kesibukan beliau tidak menunggu jenengan datang, tapi beliau yang akan datang kepada jenengan semua. Dan ini sudah menjadi komitmen bahwa beliau tiap malam tidak pernah di rumah, tapi beliau kemana-mana dan berada di mana-mana bersama saya, Maebun dan Gus Mus. Bila tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.